Yang terkait artis, terus terang itu pertanyaan yang pertama tadi terkait artis juga gitu ya. Kalau dari partai kami memang dari PKS kami memang menghindari adanya caleg yang dari artis. Jadi sampai saat ini PKS tidak punya artis yang jadi caleg gitu ya. Tapi memang kemudian artis itu dalam kampanye, panggung kampanye menjadi daya tarik, itulah realita di Indonesia gitu, realita yang ada di masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia itu lebih kepada pragmatis gitu ya. Jadi memikirnya apa yang bisa didapatkan langsung daripada partai pun daripada pemilu itu gitu. Nah, terkait bagaimana partai itu memanfaatkan artis itu sendiri, itu kembali kepada niat awal daripada partai itu sendiri gitu ya. Jadi itu bukan hal yang primer lah gitu ya kalau dari sudut pandang kami gitu. Tapi di Indonesia itu realitanya seperti itu gitu. Jadi tidak sulit memang untuk, bukan sulit, ini proses yang harus kita lakukan. Tidak, Jerman ini membutuhkan Jerman ya, maaf ya, di Jerman dia bisa menjadi begini gitu ya, proses demokrasinya gitu ya. Jadi tidak ada kampanye di jalan dan seterusnya, arak-arakan itu sudah hampir, maaf, tahun 60-an tuh mereka masih begitu kalau nggak salah Pak Willy. Jadi mereka masih pakai speaker itu kemana-mana gitu, ngomong pilih partai saya, itu tahun 60-an. Tapi sekitar mungkin tahun 70-an ya, ketika terjadinya Wende di akun Zexiger gitu ya, akun Zexiger Bewegung, gerakan tahun 68 yang mereka melepaskan diri daripada kekangan orang tua dan seterusnya. Nah di situ mulai terjadi perubahan gitu ya. Nah mungkin di Indonesia ini saat ini sedang masa transformasi, umruh saat kita istilahnya bahasa Jerman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon misal. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Rangga. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya pertanyaannya kalau cukup straightforward, mungkin lebih ditujukan ke PAN kali ya, karena paling banyak nih orang selentingan PAN itu katanya singkatannya Partai Artis Nasional gitu ya. Tapi bukan cuma itu Pak singkatannya. Buat orang Marhenis juga ada yang bilang PAN itu Partai Anak Nasionalis. Di NU juga disebutnya Partai Anak Nahdliyin. Jadi intinya memang ya itulah, tadi sudah dijawab. Saya nggak akan menceritakan tentang realita politik di Indonesia. Tapi yang lebih saya tekankan, apa sih politik itu sebetulnya? Bapak pernah bilang bahwa politik is about connecting with people. Oke. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa mencarikan tokoh yang paling dipercaya, paling mudah untuk berkomunikasi. Ya. Bahwa tugas yang namanya anggota legislatif itu adalah menyalurkan aspirasi. Tidak akan mungkin ada penyaluran aspirasi kalau seandainya komunikasinya belum baik. Gitu. Jadi ada suatu realita. Gini. Jadi misalkan kalau ada kunjungan gitu ya, misalkan ada tokoh dari PAN, Pak Abdillah Tuhar gitu, sama satu lagi Mandra gitu. Faktanya memang Mandra yang dikerubutin. Atau Mari Sahak dengan Anies Mata gitu. Dia diadakan polling siapa yang menang, orang akan milih Anwar Sahak. Karena dia memang sudah punya karisma gitu, bahwa memang benar bahwa kita juga harus memberikan pendidikan bahwa caleg itu ya, kalau di PKS tadi ada syarat-syarat apa, misalkan kebanyakan S3 gitu ya, masih PhD gitu ya. Kalau kita cukup terbuka saja lah, siapapun asalkan dia berkemampuan, silahkan biar masyarakat yang menentukan. Sudah banyak orang pintar yang jadi pemimpin, tapi lebih banyak lagi pemimpin yang dilengsarkan karena dia tidak mampu menyapa rakyatnya, dia tidak mampu berkomunikasi dengan rakyatnya. Ya. Dan yang kedua, jangan salahkan juga dengan artis. Di luar negeri itu biasa, Ronald Reagan dia artis juga jadi presiden. Terus kemudian Arnold Schwarzenegger dia juga dari Austria, dia seorang artis, dia jadi gubernur di California. Sarah Palin juga kemarin dia punya background artis. Jadi sudahlah, nggak usah dikotak-kotakan antara yang artis, antara yang lulusan SD atau PhD atau apapun. Silahkan, terbuka saja. Asalkan dia dipercaya, asalkan dia berkemampuan, silahkan dibuka. Terus mengenai sebenarnya begini, ada suatu cerita ini mungkin sekedar di balik layar ya, sekedar di balik layar. Kenapa sih dari PAN itu kok banyak sekali calegnya yang artis? Sebetulnya bukan cuma PAN, hampir semua partai pun ada, dan di PAN juga cukup berwarna gitu ya. Dari dulu tuh PAN cukup gigih untuk memperjuangkan sistem pemilu menggunakan sistem suara terbanyak. Yang pertama kali diperjuangkan oleh PAN untuk merubah sistem pemilu itu. Jadi dulu sistemnya itu penentuan anggota legislatif itu ditentukan oleh ketua partai berdasarkan nomor urut. Jadi apa yang kemudian terjadi? Semua calon anggota legislatif rame-rame menjilat ke ketua partai. Mereka bukannya menyapa kepada konstituen, mereka bukannya menyapa kepada rakyat, mereka rame-rame kemudian nempel terus ke ketua partai. Ini yang dilihat oleh PAN sebagai suatu bentuk ketidakberesan. Akhirnya waktu itu kemudian alhamdulillah undang-undang ini diluncurkan,
bahwa kemudian mulai sekarang kita akan menggunakan sistem suara terbanyak, dan ini jelas-jelas merugikan partai-partai yang tidak memiliki tokoh-tokoh populis. Jelas sekali itu. Saya bisa tahu lah partai-partai mana aja yang selalu menyerang, menfitnah PAN dengan partai artis dan sebagainya. Itu saya tahu lah. Itu mereka ingin mengajak kembali ke pola-pola lama. Pola-pola yang sangat terpusat, sangat sentralistik, di mana semua keputusan harus berada dari ketua partai. Itu yang pertama. Kemudian mengenai tadi ya, goyang erotis ya, tadi sudah dijawab bahwa itu memang realita masyarakat kita. Ya tentunya kalau saya di sini dengan Mas Rizal ya saya nggak akan mungkin goyang-goyang erotis atau disesuaikan dengan masyarakatnya. Karena tadi Mas Mustafa juga udah bilang bahwa kalau kita cuma visi misi ya ternyata masyarakat juga apa namanya pada pergi gitu kan. Ya maksud saya ingin tahu gimana gitu langkah-langkah selanjutnya dari, maksudnya kan itu nggak boleh dibiarin seterusnya gitu. Oh iya, ya jelas. Harus ada pembelajaran. Iya. Saya setuju. Makanya kemarin fraksi Amanat Nasional bersama dengan fraksi Keadilan Sejahtera termasuk dua fraksi yang cukup gigih ya Mas ya memperjuangkan rencana undang-undang anti pornografi dan sudah disetujui. Alhamdulillah ya itu salah satu bentuk-bentuk pembelajaran yang mungkin bisa kita mulai dari bawah. Tapi sekali lagi ya kita masih dalam proses, masih dalam tahap yang sangat awal sekali.